Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Said. Saya dari kelas X3C. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan sedikit tentang etika bisnis dan tanggung jawab. Etika bisnis dan tanggung jawab dibagi menjadi dua, yaitu etika internal perusahaan dan etika eksternal perusahaan. Etika lingkungan internal perusahaan adalah yang mencakup aturan-aturan dan pedoman berperilaku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota internal perusahaan. Salah satu contohnya adalah harus bersikap jujur, terbuka dalam melakukan pekerjaan, sebagai atasan untuk bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Anggota internal perusahaan juga harus dapat bertanggung jawab atas apapun yang telah diperbuat dalam perusahaan. Dan yang kedua itu perusahaan juga harus memikirkan tentang perusahaan. Etika lingkungan eksternal perusahaan adalah salah satu contoh etika perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya adalah tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan yang dapat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar, seperti membuang limbah hasil produksi sembarangan, membuat kebisingan kota sepanjang waktu, dan eksploitasi SDA yang berlebihan, dan masih banyak lagi. Dan materi yang kedua itu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu milik sendiri, umum, dan sosial. Liberalisme atau menekankan atau milik pribadi sebagai salah satu hak manusia yang terpenting, dan yang kedua itu sosialisme berpendapat bahwa milik tidak boleh dibatasi pada kepentingan individu saja, melainkan mempunyai fungsi rasional. Dan yang ketiga itu perjuangan ideologis antara liberalisme dan sosialisme selama abad ke-19 dan ke-20 sebagian besar menghasilkan tatanan ekonomi dunia sekarang, dan jelas mempunyai aspek-aspek etis. Dan selanjutnya materi yang ketiga itu implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Yang pertama itu peran negara. Dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi dan memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi. Ketakwaan kolektif berbasis ketakwaan individu harus membuahkan keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, dan kebenaran, kata Imam Besar Muhammad Samsi Ali dalam keluarganya besar Masjid Agung Jawa. Dan selanjutnya materi yang keempat itu adalah persaingan bisnis dalam Islam. Persaingan bisnis merupakan suatu hak kuasa yang dipegang oleh orang-orang yang cenderung ke monopoli, yang merupakan ciri dan sistem kapitalis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam ajaran Islam mempercayai bahwa persaingan dalam bisnis Islam adalah sunnatullah dengan modal ilmu pengetahuan ekonomi bisnis. Manusia dapat memiliki apa yang dia inginkan, namun kekayaan bukan segala-galanya. Dewasa ini banyak bisnismen melakukan persaingan dengan cara sendiri, sehingga
Dari persaingan tersebut menyebutkan timbulnya kerugian bagi orang lain, menimbun barang, mencari keuntungan dengan jalan riba, dan membuka lahan perjudian dan lain sebagainya. Dan selanjutnya perkembangan transaksi dalam alat modern. Perkembangan dalam transaksi bisnis modern tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Bahkan seiring dengan perkembangan teknologi itu ternyata mampu mendorong semakin bertambahnya ekonomi modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, menuntut adanya sebuah cara cepat, tepat, aman, dan tentu juga halal untuk mempermudah dan dalam bertransaksi bisnis. Dan salah satu hasil dari pemanfaatan tersebut adalah melalui sebuah alat modern, yakni kartu kredit. Sekian dari saya, mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.